Ya, judulnya hari ini adalah kisah Tuhan Yesus dan Lazarus. Saya tahu ini musim liburan, ada banyak yang liburan. Karena ini school holiday, tapi saya percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang ada di Surabaya, Anda semua tetap beribadah di tempat ini karena Tuhan ingin memberikan sebuah pesan untuk setiap Anda. Boleh kasih tepuk tangan buat setiap Anda yang ada di tempat ini, come on. Dan saya informasikan pagi, kursi sudah ditambah semakin banyak. Jadi Anda kalau lihat kok semakin rapat duduknya, karena saya percaya ruangan ini terutama jam 10 harus full capacity terlebih dahulu. Ya, Yohanes 11 ayat 38 sampai yang ke 44. Anda tahu kisah Tuhan Yesus dan Lazarus? Amin. Yang tahu kisahnya boleh angkat tangan. Di mana Tuhan membangkitkan Lazarus, tapi hari ini saya kasih dua makna nanti dari kain kafan Lazarus. Tapi kita baca dulu dari ayat yang ke-38. Maka masyikulah pula hati Yesus, katakan masyikulah. Lalu ia pergi ke kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Masyikulah hati Yesus, bahasa aslinya adalah gini. Hati Yesus terpuruk, hati Yesus sedih, hati Yesus broken. Tahu nggak bahwa Tuhan itu ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia tetap 100% Allah. Tetapi kenapa dia menjadi manusia? Karena dia merasakan your broken hearted pagi hari ini. Dia merasakan ketakutanmu. Dia merasakan apa itu yang namanya kesepian. Dia merasakan apa yang namanya patah hati. Dia merasakan apa yang namanya kepedihan. Dia merasakan apa yang namanya trauma. Dan masyikulah di sini bukan kata-kata yang sesimpel itu, tetapi ini kata yang benar-benar hati Tuhan gundah gulana. Dia bisa rasakan itu. Apa yang kau rasakan pagi hari ini dia rasakan. Ayat 39 kata Yesus, angkat batu itu Marta, saudara orang meninggal itu. Lalu ia berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 41 kita baca sama-sama. Ayat 40 1, 2, 3. Jawab Yesus apa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 39 dan 40 menunjukkan keraguan seorang Marta. Marta melihat mujizat, bahkan Marta juga ikut melayani Tuhan. Tapi dia masih ragu dalam hatinya. Berapa orang yang hari ini masih ragu, masih takut, melihat situasi, pikiran kita bergejolak. Tetapi ayat ini indah, sekalipun kita baca cuman simple Marta berkata, Tuhan ia sudah berbau. Padahal di ayat-ayat sebelumnya Tuhan berkata, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Engkau akan melihat apa yang anak Allah akan lakukan dan sebagainya. Kadang iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi Marta mungkin lebih mendengarkan dan melihat situasi. Hari ini kalau kita melihat situasi, kita akan takut. Kalau kita melihat situasi, kita akan gundah. Kalau kita melihat situasi, kita akan khawatir. Tetapi Tuhan tidak menolak orang yang khawatir seperti Marta. Bahkan Tuhan menjelaskan sekali lagi dengan sabar. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah? Hari ini kalau Anda datang ke gereja, saya selalu katakan ini, come as you are. Datang sebagaimana mestinya Anda datang. Kita gak usah pura-pura kuat. Kita gak usah pura-pura ngerti segala sesuatu. Kalau Anda punya masalah, percayalah pendetamu juga punya masalah. Semua orang hidup punya masalah, menghadapi masalah. Tetapi percayalah ketika kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Katakan apa adanya. Kita kebiasaan di dunia ini manusia mencari yang ada apanya kan. Kamu terkenal enggak, kamu kaya atau tidak, kamu bisa memberikan aku sesuatu atau tidak. Sehingga kita membawa kebiasaan itu ketika kita datang sama Tuhan, kita enggak apa adanya. Kita berpura-pura. Hari ini kita enggak usah berpura-pura. Kalau kita ragu seperti Marta, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku ragu loh tentang masa depan anakku. Tuhan aku ragu loh tentang masa depan bisnisku. Tuhan aku ragu loh tentang pasangan hidupku. Tuhan aku ragu apakah aku bisa mempertahankan rumah tangga ini. Mungkin Lazarus itu adalah rumah tanggamu pagi hari ini yang sedang mati. Mungkin Lazarus itu adalah pekerjaanmu yang omset semakin turun. Tetapi Tuhan berkata, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang yang ragu. Amen. Tepuk tangan yang dahsyat. Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, nih
Di situasi yang semakin gak karuan ini, engkau mungkin melihat seperti Yesus melihat Lazarus yang mati. Engkau mungkin melihat pemerintahan ini dalam tanda kutip, engkau merasa bahwa tidak ada harapan. Tapi ini yang dilakukan Yesus. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Bapa, kurang keras. Di tengah-tengah situasi yang semakin terpuruk ini katakan apa? Bapa, karena engkau telah mendengarkan aku. Engkau tahu bahwa sebelum terjadi mujizat-mujizat besar, sebelum terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa, ya 5 roti 2 ikan, orang buta disembuhkan, bahkan Lazarus yang dibangkitkan, Tuhan selalu belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu mahal, katakan kanan kiri, mengucap syukur itu mahal. Saya enggak ajarin Anda ucap syukur supaya dapat mujizat, enggak, karena saya tulis next quote berkata seperti ini. Kita tidak menyembah Tuhan karena mujizatnya, tetapi kita menyembahnya karena dia apa? Layak disembah. Sekali lagi kita baca sama-sama, Anda boleh capture quote ini, Anda boleh catat 1, 2, 3. Kita tidak menyembah Tuhan karena mujizatnya, kita menyembahnya karena dia layak disembah. Sebab kau layak, tahu lagu dia? Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima kemuliaan, Yesus Raja di atas segalanya. Tahu lagu ini? Ya, katakan, sebab kau layak. Sama-sama katakan. Ayo pagi ini kita belajar ucap syukur. Sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima kemuliaan, Yesus Raja di atas dia Raja di atas segalanya. Jangan tunggu mujizat terjadi baru ucap syukur. Karena itu namanya bukan ucapan syukur, betul nggak? Ucapan syukur bahasa aslinya adalah berkorban, korban ucapan syukur. Kalau namanya korban berarti gini, kita mungkin belum melihat mujizat. Kita mungkin belum melihat keadaan ekonomi baik-baik saja. Kita belum melihat dolar benar-benar turun jadi 17 atau 16 ribu. Tetapi ucapan syukur yang saya percaya selalu membawa damai sejahtera dan mendatangkan mujizat bagi setiap orang yang percaya. Kita nggak sedang bertransaksi sama Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa setiap kali Tuhan ingin mengadakan mujizat, Tuhan nggak pernah gini, aku mengucap syukur karena aku akan melihat orang ini bangkit karena. No, dia berkata gini, aku mengucap syukur kepadamu Bapa. Kita menyembah dia bukan karena dia ada apanya, tapi kita menyembah dia karena memang dia Tuhan dan dia layak disembah. Amin. Next quote berkata seperti ini. Kita bersyukur bukan karena telah melihat mujizat, tetapi karena dia layak menerima segala syukur dan hormat. Setiap pagi belajar untuk berlutut dan berdoa 5 menit saja. Kita buka Instagram setiap hari berapa ayo. Saya setiap malam selalu lihat screen Instagram saya. Oh ini kayaknya udah kelebihan ini. Control, kalau kita lihat Instagram kita asik kan. Tetapi bisa nggak barang 5 menit saja setiap pagi, mana yang bapak-bapak, suami-suami, kepala keluarga, angkat tangan di tempat ini. Yuk semua yang bapak-bapak, suami-suami ya. Kita ajak untuk anak-anak kita dan istri kita waktu malam, saya selalu katakan berdoa 5 menit. Berdoa 5 menit, Tuhan bahkan ingatkan sejak 1 bulan lalu di gereja ini. Setiap malam, ayo sempatkan untuk berdoa, bersyukur. Karena saya percaya ada kuasa di dalam ucapan syukur. Amen. Next, ayat selanjutnya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Jadi mujizat pun bukan untuk diri Yesus, tetapi mujizat untuk dia menunjukkan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian apa? Berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Hari ini yang berkata bukan seorang pendeta, bukan seorang gembala.
Tetapi apapun Lazarus di dalam hidupmu, Tuhan bilang, keluar, bangkit. Saya akan stop di ayat 44. Ada 2 poin yang akan saya bagikan. Ayat 44a terlebih dahulu. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kebangkitan itu mudah, betul? Katakan kanan kiri, kebangkitan itu mudah. Sekali lagi, yuk, belum semua, katakan kanan kiri, katakan mujizat itu mudah. Tapi yang menarik di sini katakan gini, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kita mungkin sering banyak dengar cerita ini, tetapi waktu saya renungkan cerita ini, saya mendapatkan hikmat dari kain kafan ini. Anda tahu, poin yang pertama, banyak orang kenal Tuhan, namun masih terikat dengan masa lalu. Lazarus keluar, tetapi kaki tangannya masih terikat dengan kain kafan. Kain kafannya mungkin adalah kekhawatiranmu, ketakutanmu. Kain kafan ini mungkin bahkan gak selalu ketakutan, kekhawatiran, tapi mungkin kesuksesanmu. Anda masih gak, bahasa Ibrani gini, bokam guan. Kok dulu aku seharusnya bisa lebih sukses. Tetapi kenapa kok waktu itu aku memutuskan seperti ini. Bahkan kain kafan gak selalu ngomong tentang kepahitan, tapi kain kafan bisa berkata tentang kebaikan yang disalah mengerti. Dan itu engkau masih bawa sampai hari ini. Kenapa ya? Orang itu kok dulu gak ngerti kalau aku memang baik sama dia. Kok aku memang tulus sama dia. Anda masih terikat dengan masa lalu. Halo? Dan semua keterikatan itu membuat Anda khawatir tentang apapun yang Anda dengar. IHSG anjlok, terparah, dolar naik, semuanya mahal. Bahkan driver saya ngomong gini, pastor tahu gak minyak kita. Wah, ada yang tahu minyak kita? Saya baru tahu minyak kita disubsidi oleh pemerintah dan sekarang dapetinnya susah banget pastor dan katanya harganya akan naik gila-gilaan. Gimana ini masyarakat? Kita dengar lagi hutang negara ribuan triliun. Pertamax naik 32%. Demonstrasi mulai terjadi, kita mulai khawatir. Dan itu menjadi kain kafan yang mengikat kita. Hari-hari ini kemarin saya lihat kadang netizen Indonesia itu lucu-lucu ya. Kalau saya lihat Instagram saya ngasih tahu istri saya, netizen Indonesia is the best gitu ya. Sekarang lagunya kan kemarin lagu MBG, wah ya. Tahu ya semua lagunya MBG gitu ya. Mas apa? Ya itulah ya. Tapi karena semua orang pada stres, kemarin ada yang bikin AI gitu ya. Diganti lagunya. Karena bensin pertama naik 30%, jadi MBG-nya ngomongnya gini, MBG mahal bensin gila. Wah, MBG diulangi lagi, mahal bensin gila. Terus apa? Buah apa ya yang paling manis? Saya dengar, lalu nyanyinya gini, buah pakku. Saya ketawa, buah pakku katanya. Orang-orang pada stres, tapi saya lihat di sini lucu banget. Dan di tengah-tengah kesetresan dunia kita jangan nyanyi MBG. Kita nyanyinya harus apa? Setinggi-tingginya dolar, lebih tinggi kasih Yesusku. Ya, sedalam-dalamnya saham, lebih tinggi kasih Yesusku. Seindahnya masa lalu. Suka toh? Kita ini suka omongnya masa lalu, masa lampau. Lebih indah kasih Yesusku. Sama-sama nyanyikan. Kasih Yesus. Kurang. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kurang keras, sama-sama katakan. Setinggi-tingginya dolar, apa? Lebih tinggi. Amin. Kurang. Sedalam-dalamnya, siapa yang rugi saham banyak? Lebih dalam. Amin. Seindahnya masa lalu. Kurang keras. Lebih indah kasih. Tangannya diangkat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus
mengalahkan segala. Dengan iman, jangan cuma nyanyikan, katakan kasih Yesus, oh kasih Yesus. Apa? Tepuk tangan yang luar biasa. Yang bikin dolar dan saham kemarin itu Yesua Abraham. Tadi malam dia telepon saya, kok bisa telepon sebentar enggak? Terus saya bilang, lagumu tuh kreatif banget. Dia bilang ini, doakan ya. Nanti dia akan konser tunggal September. Saya bilang, kalau jadwalnya kosong, aku pasti datang ke sana untuk dukung kamu. Dia minta didoakan, minta saran konsernya harus gimana. Saya bilang, justru di tengah-tengah kegelapan dunia, kalau kamu punya kesempatan, go for it. Ya, kita berdoa karena anak-anak Tuhan semakin bersinar, karena kasih Yesus melebihi segala-galanya. Amin. Kita lihat apa yang Alkitab katakan. Alkitab sudah mempersiapkan kita ketika kita hidup di akhir zaman ini. Lukas 17 ayat 30 sampai 32. Saya nggak baca semua tapi konteksnya Pak Kris dan Pak Sekasen tahu. Ini ngomong tentang akhir zaman. Saya kutip 3 ayatnya saja. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Ini ngomong tentang kedatangan Tuhan. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ayat 32, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Kurang keras. 1, 2, 3. Istri Lot hidup seperti kain kafan yang mengikat dirinya. Kenapa? Nanti suatu hari waktu saya lihat baca ayat ini, ingatlah akan istri Lot. Istri Lot aja gak disebut namanya siapa. Tahu gak namanya istri Lot? Yang tahu saya traktir makan di restoran manapun yang Anda mau. Tahu? Siapa nama istri Lot? Kita gak pernah tahu kan? Gak pernah tahu ya? Gak pernah tahu? Gak ada yang tahu? Ya Ibu Lot lah. Ibu Lot. Tahu gak kira-kira ada 172 tokoh wanita yang ditulis di Alkitab hebat-hebat. Deborah lah. Bahkan Hawa yang kita tahu, ya, Esther, tapi mereka nggak disebut. Tuhan malah nyebutnya istri Lot. Saya percaya di sorga sekarang sedang terjadi arisan dan semua pada cekcok karena mereka cemburu. Kok yang disebut kok istri Lot bukan aku kan gitu. Kenapa Tuhan bilang ingatlah akan istri Lot? Karena istri Lot ini hidup seperti Lazarus yang keluar dari kubur tapi masih terikat dengan kain kafan masa lalunya. Kalau kita nanti suatu hari ke Israel, ada monumennya. Saya nggak tahu, saya percayalah itu bukan asli, tapi kira-kira bentuknya seperti seorang istri, ya, seorang istri Lot itu yang menoleh ke belakang. Kenapa? Tuhan ngomong hidup di akhir zaman ini, jangan menoleh ke belakang, katakan kanan kiri, jangan menoleh ke belakang. Sekarang boleh menoleh ke belakang, katakan, kamu jangan menoleh ke belakang, katakan kepada belakangmu. Kenapa? Istri Lot mungkin keluar dari Sodom dan Gomora, tetapi Sodom dan Gomora tidak pernah keluar dari dalam hidupnya. Engkau mungkin ikut Tuhan, kenal Tuhan, tapi kepahitan itu tidak pernah keluar dari dalam hidupmu. Trauma itu tidak pernah keluar dari dalam hidupmu. Bangsa Israel mungkin keluar dari Mesir, keluar secara fisik, kita ada di gereja hari ini. Kita beribadah, kita ngomong kalau kita Kristen, pengikut Kristus. Seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, tetapi dia tidak bisa tinggalkan Mesir. Secara fisik keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari hidupnya. Halo, ada banyak Mesir dan Sodom dan Gomora yang pagi ini Tuhan mau benar-benar proses dan Tuhan ingin semua itu pergi dari dalam kehidupanmu. Karena kau gak akan pernah melihat masa depan ketika kau terus menoleh ke belakang. Dulu suamiku kayak gini, dulu kongsiku kayak gini, dulu aku dibully. Dulu temanku kayak gini, dulu, yang dulu sudah berlalu. Karena Kristus berkata, yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Yaitu ketika aku ada di dalam hidupmu. Kalau Tuhan selalu ngomong masa depan, Anda jangan ngomong lagi masa lalu. Ingat akan istri Lot. Dan mungkin kain kafan juga berbicara tentang luka masa lalu. Anda tidak tahu dan Anda tidak sadar apa yang membentukmu hari ini adalah lukamu di masa lalu. Tetapi waktu saya saat teduh, ayat ini indah sekali untuk setiap Anda. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Siapa yang pernah patah hati? Patah hati nggak selalu putus cinta, perceraian, no. Kecewa. Anda kecewa. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka.
Quote ini buat Anda. Saat dunia tidak mengerti lukamu, next slide. Saat dunia tidak mengerti lukamu, Tuhan datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membalut dan menyembuhkan. Kadang kalau ada orang datang konseling kepada saya, yang pertama, dia salah orang karena saya bukan konselor. Kalau mau konseling datanglah kepada PDP Felicia, kepada Pak Kris, kepada Ibu Anita di tempat ini. Mereka adalah orang-orang yang tepat, mereka ahlinya. Kadang kalau orang mau datang konseling sama saya, bukan saya nggak mau, tapi saya ini penginjil. Saya ini kalau orang konseling 10 menit, hadirat Tuhan memenuhi pikiran dan hati saya, alias mata saya mulai menutup. Lalu saya dengar lagu hadiratmu, gitu kan, memenuhiku. Setelah 1 jam tanya pastor solusinya gimana? 50 menit semua saya ada dalam hadirat Tuhan, maaf. Setiap hamba Tuhan di sini punya panggilan loh. Panggilan saya bukan counselor, jadi kalau mau konseling, Pastor Irwan sombong. Bukan, Pastor Irwan bukan counselor. Tetapi kalau engkau datang kepada Tuhan, saat dunia tidak mengerti lukamu, mungkin gembala life groupmu pun tidak ngerti. Mungkin ada istri-istri yang juga kadang curhat kepada istri saya, suamiku tuh nggak ngerti, nggak apa-apa. Saat dunia tidak mengerti lukamu, Tuhan datang bukan untuk menghakimimu, tetapi untuk membalut dan menyembuhkan. Siapa yang percaya Tuhan membalut dan menyembuhkan, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saya tutup ayat yang terakhir, ayat 11, ayat 44b. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Waktu kita baca ini mungkin kita merasa, apa ya maknanya ya? Makna kain kafan yang kedua. Kenapa Tuhan berkata kepada mereka? Tuhan bisa melepaskan kain kafan itu sendiri. Tetapi Tuhan memakai mereka, komunitas, life group, saudara rohani. Kenapa? Yang kedua, Tuhan menempatkan orang-orang di sekitarmu untuk berjalan bersamamu. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Pastikan Anda punya yang namanya tudung rohani. Pastikan Anda punya gembala-gembala. Saya bersyukur minggu lalu dibuka lagi life group Beholding Christ Darmo Hill. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kemarin saya dengar dibuka lagi life group Perak ya. Iya. Gubeng, life group Gubeng. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa? Karena semakin jemaat bertumbuh, tugas Pastor Irwan dan Pastor Kasen makin banyak. Percayalah. Kadang ada orang bilang gini, enak ya pendeta, minggu khotbah 3 kali, Senin libur, Selasa sampai Sabtu ngapain ya? Oh percayalah, Selasa sampai Sabtu. Ya, tanya Bu Ninis ini. Ya, PA saya juga kepala kantor. Tidak ada habis-habisnya orang cari. Makanya kenapa banyak life group? Karena tugas kami sebagai gembala adalah gini. Yang utama adalah mengarahkan visi gereja ini harus dibawa kemana. Dan terima kasih untuk setiap gembala life group. Mereka yang take care pelayanan harian. Sedih, curhat. Masa cari gembala sidang? Tapi cari gereja-gereja kecil selama Selasa sampai Sabtu. Bahkan Sabtu ada life group profesional. Bagi setiap dokter yang tidak bisa ikut. Mereka praktek ada life group hari Sabtu di gereja. Why? Karena Tuhan selalu menempatkan gembala-gembala untuk berjaga-jaga atasmu. Tuhan berkata kepada mereka, yaitu kita gereja hari ini, lepaskan kain kafan itu. Tuhan bisa melakukan mujizat sendiri, Tuhan bisa melepaskan, tapi Tuhan ingin bermitra dengan Anda, New Life Church, untuk melepaskan setiap kain kafan yang ada di setiap jemaat dan domba-domba yang kau gembalakan. Dan saya berdoa hari ini, apapun kain kafan itu, ketakutan, kekhawatiran, masa lalu, lepas di dalam nama Yesus. You need each other. Bahkan saya punya teman yang sekarang juga pelayanan jadi gembala. Kemarin Kamis saya pemberkatan di seorang dokter yang tadi WL ya rumahnya. Itu bukan life group tapi saya itu ya life group South sekaligus pemberkatan rumah. Saya post, wow welcome to the family.
Ada yang rindu tanya gini, loh hari ini ada live group lagi toh. Saya sampai bercanda sama Felicia, loh ya Allah ini kan ya ampun ya Allah. Ini kan pemberkatan rumah gitu ya. Tapi ada yang rindu, kenapa? Mereka rindu saling mendoakan. Mereka rindu karena di live group banyak kain kafan yang butuh dilepaskan. Dan di hari-hari yang jahat ini Tuhan katakan kepada setiap kita, pakai mulut kita. Saya tutup dengan Galatia 6 ayat 2 berkata seperti ini, kita baca sama-sama ya. Bagaimana kita melepaskan kain kafan di sebelah kanan kiri kita. 1, 2, 3 apa? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kurang keras. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Carry each other's burdens. Beban jangan ditanggung sendiri. Saling membawa beban itu. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Ketika kamu saling tolong menolong, saling mengasihi, engkau telah memenuhi hukum Kristus. Melalui apa? Efesus 4 ayat 29. Kita baca sama-sama dengan lebih semangat di musim liburan ini. Tetap semangat. 1, 2, 3 apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bagaimana melepaskan kain kafan itu? Dengan kita berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Setiap hari. Saya selalu terima. Oh jemaat ini ulang tahun. Oh pekerja ini ulang tahun. By the way yang belum isi data jemaat. Anda isi data jemaat. Karena saya tiap hari tahu. Saya dapat pekerja ini. Dan kalau saya kenal. Saya selalu usahakan untuk voice note. Gak kenal pun kalau Tuhan gerakkan, saya selalu tanya, Nis, ini kan pekerja, kamu cari tahu. Kok Tuhan ingin aku doakan dia. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tetapi ketika engkau tinggal dalam komunitas, pakailah perkataan itu untuk saling membangun. Karena itu sangat menguatkan. Saya pun butuh dikuatkan. Saya punya sahabat. Ya, ini salah satunya sahabat saya yang luar biasa nih, Eric Wibowo nih. Dia interior designer top yang paling top sekarang ya, karena dia di new life, hidup baru ya. Kadang saya WA dia bukan hanya sebagai gembala tapi sebagai teman. How are you? Dan di saat-saat Eric mungkin gak ngerasa, di saat mungkin kadang ada kain kafan yang terikat, yaitu beban, pikiran tentang gereja. Dia bukan pendeta loh. Tapi Sun jadi pendeta ya. PDP, kamu PDP. Pendeta dan pengusaha. Ya. Jangan PDK, pendeta dari Kertajaya. Enggak, PDP. WA singkat, kadang gini, kita mau yamca. Belakangan ini beberapa kali belum sempat karena waktu dia juga keluar kota. Dia cuma bilang gini, Wan, bro, you are my pastor. Tapi aku tahu banyak beban di hidupmu. You know, I will always be with you ya. Itu aja menguatkan sekali. Dan gak jarang kadang waktu saya kadang nge-gym karena suka ketemunya di gym. Kadang dia gak gym saya cari, kamu di mana? Kata-kata yang sederhana bisa melepaskan kain kafan yang ada dalam kehidupanmu. Whenever, sesama leader. Felicia is a great leader. Dia punya pelayanan kepada banyak wanita. Yang mungkin Anda tidak tahu, dia bukan orang yang sempurna. Kita semua bukan orang yang sempurna. Tapi there are moments, tiba-tiba Tuhan gerakkan dalam hati. And I just speak truth into her life. Your conference this year, saya selalu katakan, hatimu untuk mereka, mungkin banyak orang tidak tahu. It's okay, gak usah semua orang tahu hatimu. But I pray, apa yang kamu kerjakan tahun ini, akan berbuah-buah lebat. Melihat seluruh wanita suatu hari nanti di bangsa-bangsa akan melihat Tuhan Yesus melalui pelayananmu. You can do simple thing. Tapi itu melepaskan kain kafan dalam hidup seseorang. Dan itu terjadi ketika engkau kenal satu sama lain in life group. I pray for Pastor Carsten. Kalau lihat dia dan Tuhan gerakkan, I can just simply say,
Pastor, kamu adalah seorang wakil gembala yang luar biasa. Tapi hati-hati ya, jangan ngomong you are a German Shepherd. Jangan ya. German Shepherd itu artinya kan gembala Jerman kan. He's not a German Shepherd, he's a German pastor. Dan mungkin di saat dia lemah, di saat dia tidak tahu, kita semua ini pendeta-pendeta bisa lemah loh. Tapi saya katakan, you are a great brother, you are a great pastor. Visi bisa berubah. Saya tidak mencari orang yang berkata gini, aku suka visimu, aku mau ikut kamu karena visimu. Kalau cuman itu, visi bisa berubah. Betul ya? Tapi Pastor Carsten adalah orang yang selalu berkata kepada saya, your vision is my vision. Jadi jika satu hari nanti saya bukan senior pastornya, orang-orang yang seperti Pastor Carsten atau semua gembala yang berkata, your vision becomes my vision. Lain loh, bukan gini, visimu aku suka, aku akan ikut kamu. Suatu hari visinya berubah, bye. Karena gak sesuai lagi dengan hatiku. Tapi Pastor Carsten adalah orang yang selalu berkata, hatimu sudah menjadi hatiku. Hari ini Tuhan bangga kalau kita berkata sama Tuhan, God, your heart has become my heart. Hatimu telah menjadi hatiku. Pak Kris, saya selalu katakan, jangan putus-putus harapan untuk melayani. Sekalipun kadang pelayanan misi itu gak gampang. Tidak banyak gereja yang mau melayani misi, pergi ke rel kereta api, setiap minggu mengembalakan. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus yang mau kita lakukan pelayanan itu. Keep doing it. Whatever, apapun yang Tuhan taruh dari dalam hatimu, berusahalah untuk encourage one another. Berusahalah untuk berkata, it's gonna be fine, Tante. Karena Tuhan sedang melakukan hal yang besar. Tidak usah khawatir tentang apapun. When God is for you, ketika Tuhan bersamamu, gak ada apapun yang bisa melawan itu. Hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan itu. Banyak orang yang membutuhkan itu. So many people out there. Banyak orang bahkan di tengah-tengah kita yang kadang kita gak sadar. Yang butuh untuk berkata dan butuh untuk mendengar. You are totally fine. You are totally fine. Tuhan akan kembalikan apapun yang pernah dicuri dari dalam kehidupanmu. You're totally fine. Doamu didengar Tuhan, Pak. Every prayer, setiap doamu, tidak pernah Tuhan biarkan sia-sia. Every prayer. Hari-hari ini jemaat yang kuat adalah jemaat yang peduli satu sama lain. Coba lihat kanan kirimu. Say simple thing. Simple thing bukan berarti jangan ngomong kepada istri orang kamu cantik, itu berbahaya ya. Say simple thing. Coba lihat kanan kirimu. Kasih salam aja bilang, how are you brother? Looking good. Saya pernah waktu itu di tengah-tengah, saya pelayanan di New York waktu itu dengan istri saya. Saya ambil waktu untuk ke Sidney Mohede. Pastor Sidney bilang kamu harus ke Brooklyn Tabernacle Choir. Gerejanya itu choirnya terkenal di seluruh dunia. Jadi mereka kalau nggak lagi tour mereka nyanyi. Saya dan istri saya udah mengharap nih. Wah, aku mau lihat Brooklyn Tabernacle Choir. Pastor Sidney pernah collab dengan mereka. Nyanyi lagu Be Lifted Higher. Tapi hari itu kita agak kecewa. Di-announce Brooklyn Tabernacle Choir, they're not here today. Mereka nggak lagi pelayanan karena mereka ada di Afrika. Ya, saya ngomong sama istri saya, jauh-jauh pelayanan ke New York, sempetin untuk ke sana. Kok nggak ada ya choirnya? Tapi ternyata highlightnya itu bukan manusia yang khotbah,
Saya pun waktu itu pengen karena saya suka musik. Wah, saya mau lihat nih. Sebagian besar dari mereka black, jadi mereka kalau nyanyi, wah luar biasa. Hari itu kosong panggung choirnya. Kita ikuti ibadah. Singkat cerita, di akhir ibadah, ini highlightnya. Ternyata datang ke gereja jangan cari pengkhotbah dan manusia. Oma-oma datang kepada saya. Waktu itu kita lagi berdoa untuk gereja, lagi punya beban lah yang cukup berat. Oma-oma ini cuma datang pada saya lalu bilang gini, "How are you, pastor?" Saya kaget. "How do you know I'm a pastor?" "Where are you from?" "I'm from Indonesia." Lalu dia bilang gini, "Let me pray for you, pastor." Tiba-tiba dia bisa ngomong semua yang waktu itu, hari itu kita doakan. You're gonna see your city being blessed. You're gonna see your church moving to a big place. Dulu kita belum pindah ke tempat yang besar. Kamu akan melihat gereja ini pindah ke tempat yang besar. Dan saat ini yang kamu doakan persis. Gak usah khawatir. Saya nangis. Saya gandeng istri saya bilang, gila ya. Oma-oma gak ngerti siapa kita, tumpang tangan. Jadi jangan takut nanti kalau pulang salaman, pastor saya mau tumpang tangan atas pastor. Gak apa-apa. Kadang-kadang orang bilang gini, pastor gak perlu didoakan. Siapa bilang? Pastor perlu didoakan. Apalagi kalau mau main pedal, didoakan gak apa-apa. Biar menang terus. Pastor juga manusia. Makanya kenapa saya gak pernah malu untuk apa adanya di depan jemaat. Saya selalu katakan apa? Saya dan Anda gak ada bedanya. Kita sama-sama orang kudus. Kita sama-sama mau dipakai Tuhan. Halo? Percayalah. Yang kedua, Tuhan menempatkan orang-orang. Lihat kanan kirimu. Untuk berjalan bersamamu. Amen? Quote yang terakhir. Jangan terjebak pada masa lalu yang tidak dapat diubah. Bersama Kristus, cerita hidupmu belum selesai. Selalu ada masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan terjebak pada masa lalu yang tak dapat diubah. Katakan kanan kiri. Bersama Kristus, cerita hidupmu belum selesai. Selalu ada masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Angkat tanganmu, katakan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Angkat tanganmu, katakan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi sama-sama. Angkat kedua tanganmu, katakan. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Sama-sama katakan. Ku berjuang dalam kasih karunia, bukan dengan kekuatanmu. Kau dapati aku tetap setia. Jemaat saja katakan. Telah kebaikanmu, kasih Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Kabashikin adarabatu korea.
Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi yang mau berkata, aku percaya Tuhan, setiap kain kafan ini, aku mungkin Kristen, aku mungkin seperti Lazarus yang dipanggil keluar dari kubur itu, tapi kain kafan masih mengikat aku. Tapi hari ini aku mau serahkan kain kafan masa laluku, kain kafan ketakutanku, kain kafan kekecewaanku, kain kafan kekhawatiranku. Taruh kedua tangan di dada. Saya percaya setiap orang punya trauma, termasuk saya pun. Semua orang pasti punya trauma dalam hidupnya. Dengan rendah hati taruh kedua tangan di dadamu saat ini. Tuhan, kau pulihkan dengan setiap rencana dan janjimu, karena kami tahu kami tidak pernah bisa mengubah masa lalu, tapi bersama Yesus cerita hidup kami belum selesai. Karena kami akan melihat masa depan yang penuh harapan. Kau melihat setiap jemaat ini Tuhan, kau mengasihi mereka, dan supaya hari ini aku berdoa ada kesembuhan batin. Hari ini aku berdoa ada kesembuhan ilahi. Hari ini aku berdoa sesuatu yang dahsyat terjadi. Dipulihkan dari perceraian, dipulihkan dari ketakutan, dipulihkan dari kekhawatiran. Terjadi di dalam nama Yesus. Yang bisa berbahasa roh, kita berdoa sama-sama. Kira takarabashi kira darabashe. Angkat kedua tanganmu. Kira bara-bara-bara-bara-bashe. Kira daramaya rabaya rabara-bara-bara-bashe. Kira darabara-bara-bara-bara-bashe. Engkau yang jamaah Tuhan, yang online, bahkan yang onsite saat ini, terjadi kebangunan rohani, sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru. Tuhan katakan, lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam nama Yesus, kau akan melihat mulai besok Senin, fresh start. Bahkan ketika kau pulang, fresh start. Dan Roh Kudus katakan dalam hati saya, ada orang yang trauma karena pernah keguguran. Sedetail itu Tuhan tahu kehidupanmu. Izinkan dia mengambil setiap sampah itu. Tuhan bukan hanya Tuhan bukan hanya mau yang baik-baik saja, yang buruk pun, yang sampah pun Tuhan mau angkat itu. Karena dia telah menanggung di atas kayu salib. Dan sekali lagi kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Setiap minggu angkat kedua tanganmu. Sejahtera kota ini, sejahtera kita Surabaya. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sedang berlibur di Jakarta, di luar kota, ataupun ke luar negeri. Tutup bungkus setiap jemaatmu ini Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan melangkah, Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus. Yang percaya setiap kain kafan telah dilepaskan. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk.